أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Laporan kegiatan pelatihan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok oleh Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kota Medan, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Marianus Oktobrewon. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Anus Haji Jarod Saiful Hidayat MS, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang saya hormati Ibu T saya dari DPRD Provinsi Sumatera Utara ya. Yang saya hormati Pak Andi Arpan sebagai DPRD Kabupaten Asahan. Yang saya hormati Bapak Kabid yang wakili Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Bapak Ibu para peserta pelatihan, dapat kami laporkan bahwa kegiatan pelatihan budidaya dengan sistem bioflok telah kami laksanakan dari kemarin dan hari ini. Jumlah pesertanya 100 dari Kedeledang ya, Kelurahan Kedeledang. Pelatihan ini sudah berlangsung dengan teori dan praktek. Tempatnya, lokasinya langsung di rumahnya Pak Butar-Butar. Kebetulan beliau salah satu pembudidaya ikan dengan sistem bioflok, dan kemarin peserta sudah langsung praktik juga di belakang. Yang kami harapkan kepada para peserta bahwa apa yang telah diberikan oleh pemateri atau instruktur dari Balai Diklat Perikanan di Medan dapat bermanfaat bagi bapak-bapak. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran ke depan. Kita lakukan bintek pelatihan. Kenapa kita lakukan? Setelah kita evaluasi, kemarin saya sebagai pimpinan Komisi C, ternyata banyak kegagalan bantuan-bantuan yang diberikan kepada Bapak Ibu. Semua kegagalan itu bukan salah Bapak dan Ibu juga, tapi salah kami. Karena kami memberikan bantuan tanpa pendidikan. Oleh karena itu kemarin kita sepakat dengan Pemkab Asahan, seluruh bantuan kita upayakan pelatihannya. Sebelum Bapak Ibu mendapat, kita akan buat sekolah lapang. Lapor Pak Jarod, kemarin P2L yang Bapak berikan, hari ini 4 hari udah mereka semua sekolah lapang, sehingga hasilnya memuaskan ya Bu Mis. Nah, ya. Sehingga itu kita ambil dari pokir kita Pak, dari pokir APBD Asahan dan bukan dari Pemkab, karena ada uang itu tapi dari pokir kita untuk membackup punya Pak Jarod. Jadi ini juga seperti itu. Ke depan ada 4 yang dapat setelah dari bioflok Pak Jarod, 2 kita backup lagi dari APBD,
pakai pokir kita ada 4 kelompok, dan itu tidak akan berusaha, kita tidak akan upayakan pencairannya jika tidak ikut pelatihan ini. Alhamdulillah yang 4 kelompok itu ikut Pak, itu salah satu Pak Parmen ya, ketua kelompoknya, sehingga kedepannya hasilnya ada gitu. Karena hari ini banyak kelompok podakan, kelompok yang dadakan ya, merpati tiba-tiba timbul aja. Merpati tak pernah ingkar janji. Itu Pak Jarod nggak pernah ingkar janji Pak, ya kan Pak Jarod? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di hari ini, di tempat ini dalam keadaan sehat dan lengkap. Tidak panjang-panjang dari saya karena tadi ada pantun kolam air itu. Jadi mudah-mudahan biar cepat cair, saya singkatkan juga kata-kata sambutannya. Yang paling penting 2 hari berkegiatan di sini, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa dapat kita serap semua dan bisa kita laksanakan di kediaman kita semua. Karena kalau misalnya pembibitan kolam lele ini dengan sistem bioflok bisa berjalan dengan lancar, bisa kita terapkan, saya yakin kita semua bisa menambah penghasilan masing-masing, khususnya ibu-ibu di sini. Karena banyak sekali saya lihat ibu-ibu di sini, harapan saya ibu-ibu di sini bisa mandiri secara finansial. Baiklah, saya akan membacakan sambutan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan pada acara pelatihan budidaya ikan lele sistem bioflok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara pelatihan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok. Yang saya hormati Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau yang mewakili, Bapak Ibu narasumber, para undangan dan seluruh peserta pelatihan. Saudara-saudara sekalian, sering kita mendengar bahwa pembudidaya ikan mengalami gagal panen atau produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan estimasi. Di luar faktor alam, maka secara umum kegagalan tersebut akibat kurangnya pengetahuan tentang cara budidaya ikan yang baik, yang sesuai dengan teknologi budidaya perikanan. Salah satu faktor penting dalam kegiatan budidaya ikan adalah perlunya dilakukan penerapan teknologi terbaru. Salah satunya adalah budidaya ikan dengan sistem bioflok, dan penjelasannya akan disampaikan kepada seluruh peserta oleh narasumber pada hari ini. Karenanya saya menyambut baik acara pelatihan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok ini. Semoga para peserta dapat menambah wawasan dan pengetahuannya setelah mengikuti pelatihan ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan beserta jajarannya dan kepada para narasumber. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, meridhoi pelaksanaan pelatihan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, Umar SPMM, ditandatangani. Mari sama kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Saat ini kita sambutan oleh anggota DPR RI yaitu Bapak Haji Jarod Saiful Hidayat dalam kegiatan pelatihan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok.
oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan BPPP Medan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Januari 2024. Yang saya hormati Pak Marianus dari Balai, ini sahabat saya, orang dari NTT. Tadi saya bincang-bincang, beliau dari Pulau Roti. Tahu Ibu apa Pulau Roti? Namanya pernah dengar? Tahu ya. Seperti apa Pulau Roti kira-kira? Nggak ada Pulau Roti, kita bukan Indonesia. Selalu dalam pidato selalu disebut asalnya Pak Marianus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Roti. Terima kasih, tepuk tangan untuk beliau. Saya sudah pernah ke Sabang. Sabang kan ke sini kan ya? Ya jauh juga dari sini ya. Saya sudah pernah ke Merauke. Saya sudah pernah ke Pulau Roti. Tapi jujur saya belum pernah ke Miangas yang dekat dengan Filipina sana. Ayo ke Filipina. Susah jalannya ke sana ya. Harus pakai pesawat susah, susah. Jadi terima kasih. Ini yang menyatukan kita semua. Pak Kamrizal yang mewakili Dinas Perikanan yang saya hormati. Ini sahabat saya, ada Mbak Tesya. Sudah kenal Mbak Tesya? Mbak Tesya adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, ya, yang mewakili Bapak sekalian. Dan sekarang juga mencalonkan kembali. Mbak Tesya bagus atau tidak? Bagus. Kalau bagus nanti tolong dipilih lagi, ya. Iya, supaya ada wakil dong. Dari sini supaya enak ya, dari pusat kita punya, provinsi kita ada, kabupaten kita ada. Itu tidak? Yang saya hormati Pak Andi Afran Sitorus, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Komisi berapa? Komisi B. Calon juga. Kenal dengan Pak Afran? Ada yang kenal? Baik nggak dia? Baik. Pilih lagi supaya duduk kembali. Yang saya hormati Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Bapak Haidir Siregar, calon DPRD juga, betul nggak? Kalau suka sama Pak Haidir, pilih dia supaya duduk di DPRD Kabupaten Asahan supaya kita besar kursinya. Nah begitu Pak Andi Afran. Bayangkan, kita itu PDI itu baiknya setengah mati. Karena ini tahu wilayahnya Pak Andi Afran, maka Pak Haidir bilang pilihannya langsung ke Pak Andi Afran. Nah kan gitu kan, hebat. Inilah bentuk kita bisa berbagi, bukan bersaing, kan dia berbagi. Ini penting. Yang saya hormati, ini sahabat saya udah kesini berapa kali Pak? 2 kali. Ya, Pak Bahrum Butar-Butar, seorang entrepreneur. Apa entrepreneur itu? Seorang wira swasta yang berhasil dan sangat kreatif. Terima kasih telah memberikan tempat pada kita semua untuk melakukan pelatihan. Terima kasih Pak Butar-Butar. Berikan aplaus pada beliau. Ibu bapak peserta pelatihan yang saya banggakan, termasuk juga ada dari perwakilan SMK 2 Asahan. Ada yang mana? Ibu. Nah ibu ini penting karena SMK 2 ini juga untuk perikanan ya. Perikanan kita bisa bikin percontohan supaya perikanan di Asahan terutama yang sistem bioblok berkewenangan. Terima kasih Ibu. Kalau lihat Ibu cantik seperti ini, saya tadi ngantuk-ngantuk. Kalau pakai kopi kalau begini ya. Kalau biasanya kalau saya ngantuk itu minum kopi jahe. Betul ya? Kopi jahe. Yang lebih katanya kakak saya supaya lebih efektif itu supaya nggak ngantuk, kopinya diminum, jahenya dikosok-kosokin panas supaya nggak ngantuk.
Ada juga dari Bawaslu hadir bersama kita. Ada nggak sini? Ada. Muncul tidak apa-apa. Nah ini, enggak. Ini perlu kita sampaikan bahwa ini kita bicara tentang politik. Ya, saya akan berbicara tentang politik, tapi politik yang benar. Politik itu adalah persoalan kehidupan, masalah kehidupan. Harga cabai naik itu adalah masalah politik, betul tidak? Harga beras naik itu juga masalah politik. Ada warga yang miskin tapi tidak dapat bantuan sosial, tapi yang kaya dapat bantuan sosial, itu tidak adil, itu juga masalah politik, betul tidak? Saya berbicara masalah politik, makanya saya sebut Bawaslu ada. Jadi Pak Andi Afran, Pak itu gak usah kemudian kita malu-malu, ini bicara politik. Tapi sore ini Pak Putar-Putar, kita bicara tentang politik memelihara ikan lele dengan sistem bioblok, kan gitu. Itu politik, betul tidak? Ya, itu politik, gitu ya. Karena apa? Karena bikin lahan yang luas susah di sini, makanya harus intensif pakai sistem bioblok. Ini politik juga, betul tidak? Kalau kita bisa melihara seperti ini dan bisa meningkatkan pendapatan warga, ini juga politik. Ya, politik apa? Politik di bidang pangan, khususnya ikan. Ya, jadi jangan alergi ngomong tentang politik. Betul tidak? Saya nggak alergi. Jadi jangan diartikan politik itu yang serem-serem gitu loh, yang korupsi gitu. Waduh, itu adalah politisi hitam, politisi busuk, ya nggak? Jangan dicontoh. Ya, kenapa dia korupsi? Kenapa? Karena ketika dia jadi anggota dewan butuh biaya yang besar, betul tidak? Hah? NPWP. Makanya supaya duitnya kembali, dia melakukan korupsi. Itu juga politik. Politik yang keblinger, yang tidak usah ditiru, ya. Jadi jelas semuanya. Saya seperti ini, ketemu seperti ini beberapa kali sama Bapak sekalian. Hubungan silaturahim kita itu tidak sekali atau dua kali, tapi terus menerus. Pak Andi Afran juga tidak sekali dua kali, Mbak Tessa juga tidak sekali dua kali. Ya, saya tadi sampaikan ditugaskan sebagai anggota Komisi 4. Bidang apa? Perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, lingkungan hidup. Betul tidak? Ini bidang perikanan. Karena saya anggota dewan, saya adalah pejabat politik. Karena dipilih melalui proses politik. Betul tidak? Ya dong. Kalau nggak gitu saya nggak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Karena saya menjadi anggota dewan, maka saya bisa ketemu Bapak sekalian. Dan tidak sekali dua kali, tapi terus-terusan. Betul nggak? Kenapa terus-terusan? Karena saya ketika kepilih sebagai anggota dewan, saya tidak pernah kasih uang ke ibu bapak 50.000, 100.000. Pernah nggak saya kasih? Saya tidak akan kasih 50.000, 100.000, tapi saya akan kasih untuk masyarakat asal puluhan miliar rupiah. Betul tidak? Betul tidak? Di sini 200 juta, belum P2L, belum tadi di tanah rakyat, ya kan? Belum lagi, aduh, kalau banyak banget. Itulah kewajiban saya sebagai pejabat politik yang dipilih oleh Bapak sekalian. Betul nggak? Berbeda misalnya, mohon maaf, berbeda misalnya kalau saya ketika dipilih
memberikan uang pada ibu bapak 50.000, 100.000. Dan setelah itu saya tidak ingat pada ibu bapak. Dan karena saya merasa kalian sudah kita bayar, ya, saya akan datang lagi nanti kalau mau pilihan. Ya, ini jangan dicontoh. Inilah money politics yang membikin bangsa kita itu tidak akan pernah maju. Ya, saya ke asahan ini Mbak Tesya, Pak Haidin, Bang Afran udah berapa kali? Wah, puluhan kali. Kena kewajiban. Karena ibu bapak pernah bantu saya, dan sekarang saya duduk, maka saya akan bantu ibu bapak. Tidak kasih uang 50.000, 100.000. Kemarin ada yang tanya pada saya, kalau kita nanti dikasih uang gimana Pak? Ini mau pilihan ini, berapa hari lagi Pak? 16 hari lagi. Kalau kasih duit gimana? Ya Bapak? Betul, pinter. Ya, tepuk tangan. Mau dikasih ya? Kan jaluk kok ya? Nek dipaksa-paksa kon milih, gelem ora? Ora gelem, gak gelem Pak Marianus. Pinter. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Punya prinsip, punya harga diri. Gitu ya. Makanya kita harus ngelawan money politik. Politik uang. Ya nggak? Ada nggak yang ngasih gua Pak sekarang? Belum. Berarti ono Pak. Durung iki ini. Serangan fajar. Waduh, serangan fajar di banyak tempat itu, waduh, ada spanduk menerima serangan fajar. Betul. Astagfirullahaladzim. Iki sing kurang ajar sopo ya? Caleg, iki apa sing nrimo ya? Podo-podo. Ya, jadi itu. Enggak, ini pendidikan politik. Saya harus sampaikan ini apa adanya. Mohon maaf Bapak sekalian, ya. Mohon maaf, aku sampaikan apa adanya. Yang kalau menurut hemat saya itu yang seharusnya sedih rasanya kalau dengar berita kepala daerah ketangkep karena korupsi. Awal tahun kemarin ada kepala daerah di Sumatera Utara ketangkep, Labuan Batu ditangkap gara-gara korupsi. Betul. Kenapa dia korupsi? Karena di sana ada pemilihan suara ulang PSB. Infonya adalah satu suara bisa dihargai 5 juta sampai 10 juta. Coba. Ini duitnya sopo. Astagfirullahaladzim. Bocah. Ya Allah gitu ya. Ini gendeng ini sopo tuh. Kok pengen masuk penjara aja biayanya mahal banget. Gitu ya? Kok pengen masuk penjara kok biayanya sampai miliaran rupiah, betul nggak? Apa nggak kasihan istrinya? Nggak malu sama anaknya, betul nggak ya? Nggak malu sama tetangganya, ya? Makanya kalau jadi pejabat itu harus betul-betul mawas diri. Nek wong Jawa bilang, mbak-mbakku nih, kowe urip iku kudu eling lan waspada. Wong Jawa ngerti ya? Eling. Eling itu apa? Ingat. Ingat pada siapa? Dan waspada. Waspada. Apa waspada itu? Eling lan waspada. Ya, jadi hati-hati. Nah inilah kita juga harus hati-hati milih pemimpin. Oke? Tanggal berapa?
Kalau sampean Riko percaya aku dipilih, matur suwun, alhamdulillah, gitu ya. Kalau Riko gak milih, keterlaluan. Itu nggak? Ketemu bolak-balik. Aku takut saya. Ada nggak anggota DPR RI yang berusukan sampai ke kisaran timur ini? Pernah ketemu nggak? Ya, Jarod doang ya. Ya toh? Iki berusukan nggak? Iki ya mesti aja kon. Oma iki ini. Putihnya nanti ya. Iya. Nah begitu kan. Bukan lihat ini gambar saja. Oke. Kalau kok melihat nang ngono kabeh sekarang balik ke laptop. Tentang politik budidaya ikan. Ya. Sistem bioflok. Saya tadi di Tanah Rakyat sudah lihat di sana bagus Pak, putar-putar ya, sudah panen, katanya lebih duluan sana ya, 2 minggu ya sudah panen, sekarang udah masukin lagi, bagus tadi saya lihat Pak, alhamdulillah. Sebelumnya saya tinjau di Binjai juga pernah dapat, itu bagus juga. Tapi waktu kita cerita, yang sukanya di Binjai itu kelompok budidaya ikannya itu perempuan, ibu-ibu di kota Binjai. Ini banyak ibu-ibu di sini. Nah, kalau bisa tahun ini ibu-ibu punya kelompok bisa mengajukan untuk jadi contoh bahwa ibu-ibu pun mampu memelihara ikan dengan sistem bioflok karena sudah mengikuti pendidikan pelatihan. Sama seperti di sana. Hebat, bagus Pak. Saya tidak ambil. Tapi cerita itu sekarang ini dia pelihara lele nila, ditambah dengan dia coba gurame. Bisa Pak gurame. Dia bilang, Pak Jarod, ini kita coba gurame karena harga lele ini turun, jatuh. Harganya sekitar 14.000 per kilo. Makanya kita coba gurame dan sudah bagus. Artinya apa? Ibu-ibu juga bisa, ya, bisa untuk pelihara dengan baik. Saya belum tahu nanti, karena kalau pelihara gurame itu waktunya lama. Ya Pak ya, Pak Bahrum ya, itu bisa setahun ya Pak ya, setahun lebih. Tapi ingat, gurame ini tidak perlu setahun lebih, dipelihara 4-5 bulan sudah agak besar-besar begitu bisa dijual. Kan program bioflok ini berhasil. Saya bersyukur. Dan kalau itu program dari saya yang kita kucurkan, selalu saya cek. Saya cek kemarin. Bukan saya tidak percaya, tapi memang saya tidak percaya. Makanya perlu saya cek. Ya dong, kalau aku percaya kan nggak tak cek. Kenapa saya harus cek? Untuk tanggung jawab, supaya berhasil dengan baik. Dan rata-rata itu berhasil dengan baik. Saya tidak pernah minta sesuatu. Tanya pada Pak Bakrum, saya pernah nggak minta duit kepada Bapak? Dikasih pun saya tolak. Ya, payah bawanya. Waktu kemarin panen di Siantar Pak, saya dikasih Pak 3 kilo Pak. Waduh, Bapak ini kami kasih, kita sediain 3 kilo Pak, sudah kita timbang Pak. PD Perjuangan nomor 3. Wow betul, 3 kilo, bawa Pak. Ampun dah. Terus ya dibawa Pak, ada apa-apa Pak, silakan Pak. Terima kasih. Bapak tidak semakin menyenangkan saya, tapi menyusahkan saya. Ketawa dia. Ya saya terima dong, dikasihkan ya. Boleh kan saya terima, tapi saya kasihkan yang ya. Jadi berhasil, bagus. Bayangkan Pak, dikasih lele 3 kilo suruh bawa ke Jakarta. Itu gimana? Ceritanya gimana? Saat ini anggota DPR RI lagi meninjau ke lokasi pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok.
Ini sama-sama kita lihat bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan lele sistem bioflok tahun anggaran 2023 yang ada di Kelurahan Gede Ledang, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Direktorat Jenderal Perikanan Budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan inilah bantuannya. Mari sama-sama kita lihat. Contohnya, jadi ada 6 buah kolam. Jadi ini adalah sistem pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok. Ya. Jadi dulu belum ada, sekarang dipakai seperti ini untuk pendidikan pelatihan ya. Jadi beliau kasih tempat, kasih ilmu, kasih tempat untuk praktek ya. Luar biasa. Ini kelompok Silo Bestari ya. Luar biasa. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ri, kasih apa ya Pak? Biar Bapak kasih nyebar ke jam. Ri. Ini. Saat ini anggota DPR Bapak Jarod Saiful Hidayat meninjau langsung ke lokasi. Ini kurang seminggu lagi nih. Itu oke. Tapi aku bukain sedikit. Manis ya, di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita melaksanakan pelatihan pembesaran ikan lele dengan sistem bioflok. Izin Pak, selaku petani atau peternaknya, kelompok taninya, coba Bapak jelaskan keistimewaan apa sih yang memakai metode bioflok ini? Silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok tani Silo Bestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kelurahan Gede Ledang, ini memberikan bioflok dengan pemakaian benih, tebar benih itu sebanyak 3.000 per bioflok. Keuntungannya itu dibandingkan daripada kolam tanah, karena pada umumnya lokasi tidak memadai kalau di kolam tanah, sehingga dibuat bentukan bioflok ini akan penghematan daripada lahan yang ada dan juga sekaligus menambah daripada produksi dibandingkan dari kolam tanah. Itu dia mengenai hasil daripada produksi. Selanjutnya, kalau kita memakai kolam tanah itu dengan lahan yang tidak begitu luas, sangat kecil baru bisa hasilnya. Sementara kalau kita pakai melalui bioflok, ini diperhitungkan kalau ini bioflok ini mencapai 4.000 aja. Jadi kalau dia satu bioflok itu
diperkirakan 2,5 bulan 3 bulan ini sudah mencapai 400 kilo. Iya, 400 kilo ya. 400 kilo dengan harga dengan sekarang ini itu udah alhamdulillah. Belum lagi yang sementara kalau kita melalui kolam tanah itu agak rumit, apalagi dengan memakai pola sistem yang berbeda, dan juga itu yang ditakutkan banjir, Pak. Kalau banjir dia akan bisa hanyut, bisa hilang ikannya. Artinya sarana ini dapat dari mana ini, Pak? Nah, sarana ini alhamdulillah ini sarananya melalui dari APBN, melalui Jakarta, yang melalui melalui via dari Pak Andi Arfan yang dari PDI Perjuangan. Iya. Ya. Izin Pak Jarod sedikit ini kegiatan hari ini yang dilaksanakan. Jadi ini kan penutupan bimbingan pelatihan ya, untuk pembesaran ikan lele, dan ini langsungnya dengan sistem bioflok. Ini banyak sekali keunggulannya karena tidak memerlukan lahan yang luas dan intensif, serta ini kuat. Ini bisa bertahan minimal 5 tahun. 5 tahun. Jadi habis ini panen, diisi lagi, panen, diisi lagi. Yang kedua, ini efisien untuk air. Ya kan, airnya kan tidak perlu diisi terus ya, jadi efisien. Sehingga untuk perkotaan seperti di kisaran timur ini, ya memang gitu. Kalau kita bikin kolam di tanah, berat gitu ya, apalagi kalau hujan besar banjir. Ya. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh beliau, ini kapasitasnya sekarang ada 4.500. Ya, setelah meninjau ini Pak, apa kira-kira tanggapan dari Bapak? Bagus ini. Jadi kelompok ini sangat kreatif ya. Silo Bestari ini kreatif dan bagus, serta mau membina lingkungannya dengan baik. Ini bisa jadi contoh. Ya, terima kasih ya pada beliau. Tugas saya cuma bagaimana menghantarkan program ini sampai pada. Ya, harapan Bapak ke depan dengan pelaksanaan ini. Bisa meningkatkan taraf perekonomian warga masyarakat. Ya. Terutama juga untuk perbaikan gizi anak-anak kita. Stunting Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi wawancara kita dengan salah seorang anggota DPR RI.